Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Masya Allah, senang banget lihat ibu-ibu hari ini mukanya seger-seger semua ini. Ini adalah tipe-tipe orang ahli sorga semuanya, amin. Ibu pengen masuk sorganya hari ini apa besok? Jangan ditanya, nah, tawa, ahli sorga. Bu. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita ketemu di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ada satu surah yang sering dibaca. Saya mau dengar dulu bacaan Ibu yang hari ini insya Allah akan kita kaji sama guru-guru kita. Ya Bu ya? Bu? Tahu nggak suratnya? Tadi iya aja. Surah Al-Ma'un Bu? Oh, Al-Ma'un. Tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Kita bicara mengenai surah Al-Ma'un akan dikaji dengan dalam. Karena ini berhubungan dengan tema kita, yaitu orang zaman sekarang di sekitar kita banyak yang menggunakan agama hanya sebagai pencitraan. Bahkan yang lebih parah, tidak jarang di antara mereka yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nggak di sini Ustaz, nggak ada. Untuk itu, mari sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Jumharudin. Silahkan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jawab salamnya nih, jawab salam keluarga yang sakinah. Amin. Insya Allah tahun depan pergi umroh. Amin. Udah setoran belum? Tahun depannya lagi insya Allah. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, host kita yang ganteng, Mas David. Dan insya Allah akan hadir juga bersama kita Ustazah Rima. Hari ini insya Allah kita akan membahas ayat yang sangat pendek sebenarnya. Tapi sangat menusuk maknanya. Seperti tusukan sate. Mari kita dengarkan pertama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
Lemes Allah. Kesian dengerinnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau ini kepaksa nih Allahnya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah. Ara'aita, apakah engkau telah melihat wahai Muhammad? Alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan ad-din, tafsirnya hari pembalasan. Karena di Al-Fatihah maliki Yaumiddin. Bisa juga ad-din diartikan agama. Apakah engkau wahai Muhammad pernah melihat orang yang berdusta beragama? Beragama tapi bohongan. Betul? Betul. Beragama tapi cuma casing. Yukadzib. Karena kadang-kadang kita di sini insya Allah nggak ada yang mendustakan agama secara lisan, nggak ada di sini. Yakin Al-Quran itu benar? Yakin. Yakin Al-Quran itu benar? Yakin. Tuh yakin semua lisan, betul nggak? Betul. Tapi kalau perbuatan, kadang-kadang Quran bilang apa, kitanya kemana? Tanya wanita-wanita muslimah, yakin Al-Quran itu benar? Yakin. Tapi kok nggak tutup aurat? Maka mendustakan agama ini ada yang dengan lisan. Dan kita insya Allah umat Islam selamat dari ini. Tapi ada orang yang mendustakan agama itu dengan perbuatan. Ngaku cinta Allah, tapi kemudian berdusta. Ada nggak tuh yang begitu? Ada. Bikin KTP palsu, ada nggak tuh? Ada. Ijazah palsu, ada nggak tuh? Ada. Jangan ngelihat kemana-mana. Itu namanya nggak sesuai antara beragama yang mengajarkan kejujuran, agama yang mengajarkan kedisiplinan. Tapi ketika kita melanggar ajaran-ajaran agama, itulah yang dimaksud mendustakan agama dengan perbuatan. Kalau orang mendustakan agama dengan lisan, bisa kita ajak diskusi. Bisa kita debat dia dengan dalil. Tapi kalau orang yang mengaku cinta Allah, casingnya agamis, itu kita sulit sekali untuk kemudian membantah dia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Enggak percaya agama, enggak percaya ada hari pembalasan. Lalu kemudian dijelaskan oleh Al-Quran, contoh dari orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Allah. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang ngaku beragama. Orang yang ngaku beriman, tapi dia menghardik anak yatim. Kalau sholat luar biasa lama. Rukunya, sujudnya sampai lama sekali. Mungkin lagi ngitung cicilan kali. Tapi pas keluar dari sholat, ada tetangga yang susah, ada anak yatim. Bukan menjadi bahan bantuan, tapi menjadi bahan omongan. Ada nggak tuh yang begitu? Ada. Ada saudara yang yatim, dititipin anaknya. Lalu dia bilang apa? Emang saya panti asuhan. Ini adalah orang-orang yang mengaku agamis, tapi sebenarnya pura-pura agamis. Itu yang dimaksud yukadzibu biddin. Kenapa kok kaitannya dengan berbuat baik kepada anak yatim? Bu, apaan bu? Apa? Ibu suami bilang begini kepada ibu, aku cinta kepada istriku. Seneng gak? Aku sayang kepada istriku. Seneng gak? Tapi gak pernah ngasih duit bu. Kira-kira sayangnya, cintanya
Beneran atau bohongan? Ibu mendingan dibilang cinta tapi nggak ngasih duit, atau mendingan dikasih duit walaupun tidak mengatakan cinta? Ya. Kenapa? Karena pemberian itu adalah kasih yang tampak, cinta yang tampak, kasih yang tampak. Nah, maka ketika ada orang yang mengatakan kepada istrinya, aku cinta, aku sayang, tapi tidak menafkahi, tidak memberikan uang belanja, itu adalah pura-pura cinta. Dan orang-orang yang ngaku agamis, sholat, pakai kerudung, mungkin dia puasa, tapi ketika ada momentum ketemu anak yatim, lalu dia tidak peduli kepada anak yatim, dia hardik anak yatim itu, maka orang ini sesungguhnya pura-pura beragama. Walaupun dia sholat Ustadz, walaupun dia sholat. Makanya nanti Ustazah Rima akan membahas fawailul lil musallin. Sholat. Tapi dia tidak peduli anak yatim. Makanya kepedulian sosial itu di urutan pertama. Baru bicara fawailul lil musallin, baru bicara sholat. Kenapa demikian? Karena ukuran beragama yang sesungguhnya itu bukan sekedar dari ritual, tetapi ritual yang berakibat kesalehan sosial. Jadi agama ini tidak terima dipisah-pisahkan antara soleh secara individu dengan soleh sosial. Agama itu terdiri dari dua ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian datang anak yatim dihardik, itu mendustakan agama. Pemerintah yang seharusnya menjamin dan memelihara orang-orang miskin, menyediakan rumah buat orang-orang yatim, tapi ternyata pemerintah tidak memberikan itu semua, maka pejabat pemerintah itu adalah orang yang berdusta dalam beragamanya. Pura-pura agama, pura-pura agamis. Fadzalikal ladzi yad'ul. Apa definisi yatim, Bu? Yatim itu kalau manusia yang meninggal ayahnya sementara dia belum balik. Kalau hewan, yatim itu yang meninggal maknya. Maknya meninggal, maka hewan itu disebut yatim. Meninggal ayahnya sedangkan dia masih belum balik. Karena kalau sudah balik saya yatim juga nih, Bu. Ya. Ibu-ibu jangan-jangan yatim juga nih. Ya, ya. Mudah-mudahan kita bersama anak-anak yatim nanti di surga kelak. Amin. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, sebenarnya guru kita masih pengen lanjut tapi waktunya udah mepet. Ya, Bu ya. Baik, saya kasih kesempatan dulu deh buat ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, silakan angkat tangannya Ibu. Nah, ya. Waduh, banyak nih. Mana nih? Yang mana ya? Silakan Ibu yang di belakang. Boleh berdiri, sebut nama dan pertanyaannya langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Permatasari dari Majelis Ta'lim Al-Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menghadapi teman yang merasa paling mengetahui tentang agama, dikit-dikit bilang kafir, dikit-dikit bilang nggak boleh, sementara pengetahuan agamanya belum sempurna Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, pertanyaannya bagus nih. Ketemu teman yang merasa pengetahuan agamanya lebih bagus, dikit-dikit kafir, dikit-dikit menyalahkan orang. Sikap kita yang pertama adalah kasihan. Apa? Pokoknya kalau kita melihat ada orang yang gak baik akhlaknya, yang buruk akhlaknya, yang nyakitin lisannya, yang pertama yang kita rasakan adalah kasihan orang ini. Coba kalau dokter ketemu pasien kira-kira gimana rasanya? Dokter apa pikirannya? Kasihan kepada pasien. Dokter berpikir bagaimana mengobati pasiennya. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah pasien bagi orang-orang yang sudah baik. Berpikir bagaimana caranya mengobati orang itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kasihanlah. Contoh orang yang mulutnya kasar.
kasihan, dia pasti nggak bahagia. Karena kalau dia bahagia, nggak mungkin mulutnya kasar, betul nggak? Nah yang kedua, sikap kita adalah bersyukur kita tidak seperti dia. Setiap kali kita melihat ada orang yang kena cobaan, maka dalam hati kita berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Alhamdulillah Allah telah melindungi saya dari ujian yang menimpa orang itu. Saya tidak diuji seperti dia. Nah karena kita sudah melihat dia seperti pasien yang perlu disembuhkan, maka ajaklah dia ngaji kepada orang yang lebih pintar dari dia. Ajak dia ke majelis ta'lim, di mana di situ dia tahu bahwa guru ini lebih hebat dari dia. Kenapa? Karena kalau dia merasa lebih hebat dari kita, kalau kita nasihati tidak akan dengar. Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi. Betul atau tidak nih? Maka berarti yang menasihatinya harus diajak kepada yang lebih tinggi dari dia. Nah itu kira-kira sikap yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan orang yang seperti itu. Kasihannya gitu. Bukan malah tersinggung. Kasihannya udah ngaji bukannya malah bener. Kok malah jadi hakim ya kan Bu? Kalau hakim apa Bu? Benar, salah. Kita itu belajar da'i bukan hakim. Da'i itu merayu, mengajak, mengiming-imingi hadiah. Bukan memponis sesat, itu kerjaan hakim. Kita da'i bukan hakim. Gitu. Wallahualam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Bu, kadang-kala memang gitu Kiai. Kalau baru belajar ya Bu ya. Bu. Kalau baru belajar lagi seneng banget gitu ya. Ya namanya belajar ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Itu tanpa sadar. Suka kebawa-bawa langsung, oh ini gak benar nih. Padahal dia sendiri juga masih belajar. Tapi itu manusiawi masih banyak belajar. Cuman diingetin sama Kiai tadi bahwa seharusnya kita kalau masih belajar ngingetinnya juga jangan kayak orang paling benar ya. Yuk sama-sama belajar. Karena bisa jadi yang kita omongin ini kita sendiri juga masih belajar buat nerapinnya. Ya Bu ya. Bu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.